15 hari di Aceh, ya, dengan begitu dinamis di lapangan, akses jalan tertutup, ya, logistik sulit masuk, ya, sehingga di sana saya menangis. Masyarakat di sana itu tidak menginginkan hal lebih. Mereka hanya menginginkan makanan pokok saja, logistik sehari-hari. Itu yang tidak diberitakan oleh media massa. Itu karena akses tertutup. Masyarakat tuh bukan meninggal dunia karena bencana, tapi mereka karena kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Chat Corner, sebuah platform wacana yang membincangkan isu-isu global, kemanusiaan dan masa depan dunia dari perspektif kepimpinan serta nilai sejagat. Hari ini kita nak membincangkan cerita dari lapangan, realiti kemanusiaan di Nusantara. Kami amat berbesar hati hari ini kerana bersama kami seorang aktivis dari negara jiran, Kang Aulia Siddiq. Seorang pengusaha dan aktivis sosial yang fokus kepada implementasi wakaf produktif. Beliau daripada Amal Produktif. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Okay, Kang, terima kasih kerana sudi sama-sama dengan kami hari ini di dalam podcast Chat Corner untuk kita berkongsi sedikit tentang realiti cerita di lapangan di Nusantara. Kalau boleh, Kang, boleh mulakan sedikit dengan menceritakan latar belakang Amal Produktif dan macam mana, gimana usahanya bermula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Siddiq dari Bandung, ya, Syah, Indonesia. Diizinkan kami mungkin ya, turut senang juga telah diundang di podcast ini, ya. Mungkin sejarah ya Mas ya terkait Amal Produktif itu sendiri. Jadi hampir sama dengan di sini ya, ada Syria Care ya. Yang mana dulu Amal Produktif ini bermula dari sekumpulan organisasi yang namanya MMS, Misi Medis Suriah. Itu Masya Allah banyak guru-guru kami yang waktu itu masih pemuda ya, masih semangat. Beliau berjuang di Suriah, ya. Kemudian waktu itu karena semangat ada hal yang luput. Ternyata mereka tidak punya legalitas. Sehingga waktu itu karena semangatnya masih bergejolak, kemudian kami melegalitaskan lah, membuat legalitas, ya, sehingga kita legal memberikan bantuan di Suriah. Nah, setelah itu banyak titipan-titipan zakat yang mana kita bukan lembaga zakat, sehingga kita tidak bisa memotong hak amil ataupun operasional. Nah, maka dari itu disarankan oleh Kemenang untuk dibuatkan yayasan baru untuk dijadikan LAZ. Ya. Berjalannya waktu, ya, karena ada perubahan dari kepemimpinan Kemenang, sehingga legalitas itu menggantung. Namun yang lebih dulu selesai itu adalah legalitas wakaf. Sehingga Amal Produktif ini core-nya, NGO-nya berbasis wakaf. Jadi bermulanya di situ. Yang awalnya kita punya misi di Suriah, kemudian kita legalitas, sehingga hadirlah Amal Produktif tadi, Mas. Itu seperti itu. Seperti itu, Mas, latar belakangnya. Jadi Amal Produktif ini fokusnya adalah di wakaf. Jadi wakaf itu di Indonesia atau di mana? Ya, secara domisili ya, wakaf ini Amal Produktif di Indonesia, ya. Yang mana pada umumnya, ya, ini hal yang memang perlu disampaikan juga, bahwasanya wakaf itu belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, baik di Indonesia dan juga di luar. Pada dasarnya wakaf itu hanya dikenal sebagai 3M ya, masjid,
madrasah sama makom, ya. Hanya hal 3 itu saja. Padahal wakaf itu sangat luas. Ada yang disebut wakaf sosial dan wakaf produktif. Sesuai dengan namanya, amal produktif, ada wakaf produktif. Yang mana wakaf sosial itu yang sering dilakukan, yaitu penyaluran dana-dana sosial, ya. Kemudian wakaf produktif itu adalah mungkin kita sebagai entitas wakaf itu berbeda dengan zakat, yang mana zakat itu base-nya adalah untuk mengentaskan kemiskinan orang yang kurang mampu secara langsung. Beda, tapi wakaf itu sifatnya long term, ya. Sehingga wakaf uang yang dihasilkan dari crowdfunding dengan akad yang sesuai itu diproduktifkan terlebih dahulu, Mas. Ya. Sehingga nafas dari amal jari itu tidak terputus dalam satu waktu, sehingga ini kelebihan dan perbedaan antara wakaf dengan zakat itu sendiri. Nah, jadi di amal produktif mempunyai visi yang mana kita memproduktifkan sehingga harta yang dititipkan itu tidak berhenti begitu saja, sehingga amal jariah yang dititipkan itu akan terus berkesinambungan. Makanya karena lembaga itu tidak boleh bermuamalah, sehingga dibuatkan lini usaha atau badan usaha yang dinamakan PT Produktif Indonesia Berdaya. Itu di bawah naungan amal produktif, sehingga aset-aset yang terhimpun kita produktifkan secara legal dalam PT tersebut, ya. Sehingga ini menjadikan hasil dari usaha tersebut yang disalurkan, sehingga pokoknya terjaga tapi manfaatnya terus berjalan, seperti itu. Jadi boleh Kang kongsikan sedikit contoh-contoh yang telah dibuat oleh amal produktif dan wakaf yang telah diproduktifkan tu di Indonesia. Baik, salah satu contohnya yaitu alhamdulillah sekarang kami ada lebih di sektoril, ya. Ada perkebunan jahe, ada kebun lah. Ya, itu alhamdulillah kurang lebih ada 2 hektar, ya, tanah yang kami kelola. Hasilnya itu setiap kali siklus itu kurang lebih ada 80 ton. Yang itu alhamdulillah salah satunya di Selangor tuh bayar dari kami juga, ekspor ke Selangor. Ada Bangladesh, kemudian juga Singapura. Kemudian di aquaculturnya kita ada tambak udang. Ya, alhamdulillah 2 siklus kami berjalan itu hasilnya positif, dan usaha tambak udang ini salah satu yang blue ocean, ya, dan salah satu nilainya cukup tinggi dalam satu siklus itu lumayan, sehingga itu banyak sekali hasil atau yang disalurkan kepada Maqaf Alai itu berupa, ya, alhamdulillah kita kemarin membangun jembatan, ya, dari hasil tersebut. Kemudian juga sekolah di Maluku dan beberapa program charity di Aceh, seperti itu. Sepanjang penglibatan Kang Aulia dalam kerja-kerja kemanusiaan produktif wakaf ni, apa pengalaman yang paling Kang ingat ataupun paling beri kesan lah dalam hidup Kang sepanjang di lapangan? InsyaAllah. Jadi secara konteks kesan itu semua berkesan, ya. Namun saya akan bercerita bagaimana kesan terakhir kami menyalurkan kesan ketika musibah di Aceh, yang mana yang baru-baru inilah yang banjir. Betul. Di alhamdulillah kami kurang lebih 15 hari di Aceh, ya. Dengan begitu dinamis di lapangan, akses jalan tertutup, ya, logistik sulit masuk, ya. Sehingga di sana saya menangis. Masyarakat di sana itu tidak menginginkan hal lebih. Mereka hanya menginginkan makanan pokok saja, logistik sehari-hari. Itu yang tidak diberitakan oleh media massa. Itu karena akses tertutup. Masyarakat itu bukan meninggal dunia karena bencana, tapi mereka karena kelaparan. Alhamdulillah dengan izin Allah, di perjalanan kami
itu tertahan kurang lebih 1 hari. Truk bantuan kami kurang lebih ada 5 truk, ya, dengan bawa logistik kebutuhan pokok, bayi dan sebagainya. Itu dengan izin Allah itu masuk, Mas. Ya. Di sana alhamdulillah dari aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial tuh alhamdulillah kita bisa kontribusi di sana. Dengan hadirnya sumber air bersih, masyarakat di sana berhari-hari itu menggunakan air kotor, air longsor untuk digunakan kebutuhan sehari-hari, minum, mandi dan sebagainya. Sehingga banyak masyarakat yang Masya Allah Mas, alhamdulillah bisa masuk sini, kami sangat memerlukan ini, gitu kan. Kemudian di sarana ibadah, masjid-masjid sana kan terkenal dengan nuansa Islam yang kuat ya. Lumpur-lumpurnya penuh di Masjid Tandas. Itu lumpur setinggi ya. Kami bekerja sama dengan beberapa NGO membersihkan masjid, yang mana mereka yang tidak boleh hilang itu adalah masjid. Ya. Mereka mengatakan, saya tidak memikirkan lagi bagaimana pencaharian saya, tidak memikirkan lagi bagaimana saya mendapatkan uang. Saya ingin di Ramadan kali ini, dekat ini Mas, itu saya ingin ibadah dengan khusyuk, dengan nyaman, sehingga di sana berikan kesan bahwasanya di balik musibah mereka masih mempunyai keimanan yang kuat untuk dekat dengan Allah. Bahwasanya mereka mengerti bahwasanya musibah ini itu bukan untuk melemahkan, tapi untuk semakin mendekat, meminta pertolongan kepada Allah, seperti itu. Betul. Kita pun di Malaysia ada juga NGO di Malaysia yang membantu juga negara jiran kita di Aceh kan. Ramai juga yang turun sebab kita melihat satu bencana yang begitu besar di Indonesia. Beri kesan, ada juga yang kita tengok asalnya tak ada sungai jalan tu, tapi jadi sungai selepas banjir tu. Wah, betul. Kan, jadi ada perubahan lah jadi struktur jalanan di sana. Betul sekali. Jadi nak tanya Kang, apa cabaran terbesar yang selalu dihadapi setiap kali buat apa-apa misi bantuan yang dijalankan selama ini? Saya bantu rintangan. Ya, challenge rintangan. Yang pertama, challenge itu mungkin dari segi SDM Mas ya. Kadang banyak yang semangatnya kuat tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi yang niatnya untuk membantu atau berkontribusi justru malah ikut arus, malah menyusahkan di sana. Sehingga penghimpunan dana yang kita itu tidak tepat sasaran ya kepada penerima manfaat, seperti itu. Sehingga ini menjadikan chance besar bagi para aktivis sosial, itu perlu dibekali ilmu yang cukup ya, sehingga ketika kita memiliki suatu proyek yang kemanusiaan, itu harapannya bantuan dari para muhsinin, para donatur itu bisa tepat di penerima manfaat tersebut. Kemudian juga isu-isu yang memang hampir sama ya, bahwasanya di NGO itu yang himpun kemudian digunakan untuk keperluan pribadi. Bahwasanya itu perlu kita perlu kita singkirkan, bahwasanya kami ini jika bukan karena niat yang tulus, mungkin apa yang dikerjakan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah ya. Bahkan niat itu menentu segalanya, sehingga hal ini yang menjadikan kita juga sebagai implementator ataupun yang dititipin amanah itu seberusaha mungkin mengilmui, kemudian memberikan servis terbaik, pelaporan terbaik, sehingga para muhsinin ini merasa puas dengan apa yang diberikan, dilaporkan, sehingga ini menjadikan opportunity muhsinin, donatur-donatur itu akan tetap royal memberikan kelebihan rizki hartanya untuk disalurkan kepada penerima manfaat yang tepat, seperti itu. Nak tanya Kang, bagaimana sambutan ataupun pandangan ataupun sambutan masyarakat Indonesia terhadap organisasi NGO di Indonesia sendiri? Dari segi NGO bergerak, dari segi crowdfundingnya,
mempromosikan kerja-kerja amal produktif yang dibuat. Respon rakyat Indonesia tu gimana? Baik, alhamdulillah sejauh ini masyarakat Indonesia tuh kan secara data ya itu termasuk masyarakat yang dermawan di dunia. Namun hal ini yang menjadikan challenge yang tadi disampaikan dan juga opportunity bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan basically masyarakat Indonesia untuk tetap trust maksudnya. Sehingga banyak strategi yang dilaksanakan dalam hal ini, sehingga crowdfunding itu bisa memang diterima oleh masyarakat dengan pelaporan yang real time, kemudian dari segi transparansi finansial dan data, sehingga masyarakat itu sendiri memiliki trust yang kita tuh tidak perlu lagi mengetuk pintu mereka. Mereka bisa mengakses kita di dunia luar dengan sekarang teknologi yang canggih, bisa dilihat bagaimana kapabilitas kami, kredibilitas kami, transparansi dan sebagainya. Itu bisa dilihat value itu sendiri di amal produktif seperti itu. Okay, Kang, nak tanya, apakah ataupun salah faham besar rakyat Indonesia terhadap NGO? Sebab tak semua orang tahu realiti kerja di NGO di lapangan ni gimana. Mungkin ramai yang nampak macam simple, bagi kontribusi terus sampai atau bagaimana. Jadi macam mana, apa salah faham orang terhadap NGO lah di Indonesia? Okey, baik. Ya, ini yang memang berkaitan dengan tadi ya, sehingga mereka hanya melihat dari sisi luar, perspektif yang mungkin tidak begitu dalam ya. Bahwasanya kami ini ketika implementasi di lapangan yang saya sampaikan itu perlu ilmu tuh luas sekali. Ilmu ini terkait ilmu komunikasi, bagaimana birokrasi mencari mitra-mitra atau warga lokal yang bisa kita koordinasikan, memilih tempat itu sendiri, kemudian mencari data, kemudian bagaimana memikirkan logistik ini sampai ke lokasi, terus bagaimana memilihkan kondisi yang tepat, barang ini tuh tepat tidak dengan kondisi di sana, sehingga hal-hal ini luput dari kacamata masyarakat mungkin ya, sehingga hal-hal ini yang menjadikan tadi challenge sendiri, bagaimana kita tuh bisa memberikan informasi, dan maksudnya kerja kita tuh kerja yang memang betul-betul memiliki kualitas, sehingga apa yang diberikan oleh masyarakat ini ya, para muhsinin ini itu memang betul-betul tepat tadi Mas. Makanya perlu ilmu dan juga SDM yang cukup ya, gitu, seperti itu Mas. Ya. Jadi itu kita tanya sebab di Malaysia, di Asia, di Indonesia pun kita pun sama. Di kerja-kerja di lapangan. Jadi tak semua masyarakat melalui ataupun merasai proses-proses yang macam Kang sebutkan tadi panjang. Kadang macam kita nak menghantar di bantuan di luar negara, contohnya di Afrika atau sebagainya, prosesnya itu panjang, cukup panjang dan pelbagai prosesnya dan birokrasi macam Kang sebut tadi, mencari warga dan sebagainya. Kerana itu kita perlu memahamkan para donatur kontribusi yang memberikan, supaya dia memahami perik jerih ataupun kesusahan yang digerakkan oleh organisasi NGO baik di mana-mana lah di Indonesia atau di Malaysia kan. Jadi nak tanya pendapat Kang, di amal produktif sendiri, macam mana kalau orang awam dia boleh terlibat atau menyokong untuk usaha bersama dengan amal produktif? Adakah mereka ni boleh turun padang sama-sama amal produktif untuk melakukan kerja-kerja charity atau gimana? Baik, insyaAllah sekali. Jadi kami sangat terbuka bagi para masyarakat umum, baik itu donatur ataupun disebutnya relawan ya, relawan. Ya,
kerjasama, saling bahu-membahu itu kami sangat terbuka. Apalagi dengan kondisi di Indonesia itu sendiri dan di beberapa negara Islam, baik dunia yang barat itu masih terjajah ya. Masih banyak saudara muslim kita itu yang belum seberuntung kami di sini. Sehingga kami membuka ya, biasanya itu ada volunteer trip ya, atau biasanya itu open relawan di eventual ataupun yang sifatnya insidental. Seperti misal Ramadan. Ramadan tentunya banyak sekali masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga kami pun tebar jaring untuk mencari informasi bagaimana implementasi itu tersebut, sehingga memerlukan banyak SDM ya. Ini memerlukan SDM juga yang kuat, sehingga kami sangat membuka. Itu bisa diakses ya, mendaftar diri di website ataupun di official akun dari Amal Produktif gitu, seperti itu Mas. Oh, jadi siapa-siapa pun boleh daftar di website Amal Produktif untuk turun ke lapangan bantu sama-sama lah. InsyaAllah terbuka, termasuk terakhir tuh yang gempa bumi, longsor, banjir khususnya di Bandung, itu kami terbuka, banyak relawan yang antusias. Ternyata kembali lagi ke basic, masyarakat Indonesia itu dermawan secara menginfakkan dan juga dermawan secara tenaga. Banyak masyarakat yang mereka mau terjun, mereka mau bantu, bingung melalui mana, karena mereka sendiri terjun bingung mau ngapain, sehingga kami biasanya membuka ruang, kemudian memberikan pelatihan singkat lah sebelum terjun ke lapangan. Karena yang saya sampaikan di awal, ilmu itu sangat penting. Jangan sampai yang tadinya kita niat membantu ya malah menyusahkan. Malah gimana nih cara Sepatutnya. iya dan sebagainya. Itu kan jadi tantangan tersendiri, sehingga kita itu mewadahi tapi juga membekali. Jangan sampai orang-orang yang mau ikut kontribusi mereka tidak dibekali sama sekali, itu akan repot. Biasa yang relawan yang sudi kontribusi tenaga ni dari golongan anak muda ke yang tua-tua? Sejauh ini sih semangatnya masih semangat pemuda ya. Pemuda. Ya, maksudnya pemuda yang range usia 17 sampai 30. Tapi banyak juga orang-orang tua yang sudah berusia, mereka mau kontribusi. Tapi kontribusinya biasanya tidak langsung fisik, tapi lebih ke bagaimana mereka memberikan harta mereka. Ya, ataupun mereka ada yang pernah menjadikan aset mereka untuk ditinggali sebagai posko ataupun tempat-tempat kebaikan lainnya, seperti itu. Okay, Kang. Nak tanya Kang, apakah harapan ataupun mesej Kang kepada masyarakat Malaysia yang melihat ni dan masyarakat Indonesia tentang solidariti kemanusiaan, yang maksudnya kita bersolidariti tentang kemanusiaan ni tak kira sepadan, baik di Indonesia, baik di Malaysia, baik di Afrika, di mana-mana saja negara yang ditimpa bencana seperti baru-baru ni Sudan dan sebagainya kan. Mungkin sedikit mesej dan harapan Kang kepada penonton untuk tentang solidariti kemanusiaan. Baik, mungkin pesan Mas ya. Jadi mungkin ketika ada hal-hal yang memang kurang sedap, hal-hal yang kurang mengenakan, diharapkan itu bisa tabayun, bisa mencari info kebenarannya secara perspektif ya dari beberapa sisi, sehingga tidak begitu ditelan ataupun diterima secara sepihak bahwasanya hal ini banyak mencederai NGO-NGO atau justru semangat itu sendiri, sehingga kita tidak perlu melihat itu di mana, kita tidak perlu melihat siapa ya, tapi kita lihat orang itu perlu ya, baik di daerah Sudan, Afrika ya, di Indonesia, di Malaysia, sehingga mungkin bisa melihat dari sisi NGO itu sendiri memiliki value apa.
kalau di Amal Produktif itu sendiri itu memiliki program disebut dana abadi, Mas. Dana abadi. Dana abadi. Ya, dana abadi ini berkaitan dengan wakaf, sehingga saya sendiri memiliki proyek yang namanya Syirkah Project, yang mana dana abadi ini yang terhimpun melalui crowdfunding itu akan dikelola di Syirkah Project dengan akad Islam, sehingga yang tadi sampaikan yang disarankan tidak terputus. Kita kelola menjadikan sebuah unit usaha, ya, yang kemudian kita salurkan hasilnya saja, sehingga ini menjadikan value tersendiri bagi Amal Produktif. Ketika ada donatur muhsinin yang ingin kontribusi, oh saya ingin Amal Produktif atau di Syakir atau di Humam Relief, itu melihat bagaimana kredibilitas dan juga produk apa atau program apa yang mereka bisa berikan di sana. Seperti itu, Mas. Jadi kami harapkan kita tidak boleh melihat suku, kita tidak melihat negara, tapi kita harus melihat dari sisi kemanusiaan. Baik dimanapun itu berada, saya harapkan banyak berkontribusi teman-teman, karena menjadikan peluang, ya, bagi bekal kita di akhirat kelak. Seperti itu. Betul. Itu satu mesej penting daripada Kang Aulia dari Amal Produktif, yang mana kita sebenarnya kalau kita nak membantu ni, kita tidak boleh melihat suku kita ataupun di tempat kita saja, tetapi kita melihat sebenarnya lebih kepada siapa yang perlu. Sebab siapa yang perlu ni, kalau kita nak membantu, dia luas sebenarnya, tanpa sempadan. Pelbagai tempat kita boleh bantu, di mana-mana orang yang memerlukan. Jadi kita tidak terbatas dengan satu suku, satu kaum, satu tempat dan sebagainya. Jadi saya sedikit lagi apa-apa kata akhir daripada Kang untuk sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Iya. Saya relate dengan tadi, ya. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga pesan saya, jom kita sama-sama, kita menguatkan, kita bekerja sama membantu, ya, kebermanfaatan yang lebih luas. Seperti itu, Mas. Okey, baik. Jadi itu satu pesanan akhir daripada Kang Aulia daripada Amal Produktif. Maksudnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Jadi jangan kita laju untuk mengkondem ataupun mengomen, tetapi kita perlu sebenarnya laju untuk jadi orang yang beri manfaat kepada orang lain. Tak kisah kita membantu di negara sendiri atau di negara jiran, tetapi kita jadilah orang yang terbaik yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kami di Chat Corner nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Aulia daripada Amal Produktif sudi hadir dari Indonesia ke Malaysia bersama-sama dalam podcast Chat Corner hari ini. Semoga perbincangan ini bukan sahaja beri kefahaman tentang situasi di Nusantara itu sendiri, tetapi juga menyemai rasa tanggungjawab sesama kita terhadap isu kemanusiaan itu sendiri secara lokal dan global. Jadi terima kasih banyak kepada penonton yang setia bersama kita menonton podcast Chat Corner. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.